Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom. Apa kabar semuanya? Masih di kelas saya, di mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita kali ini, maka seperti biasa, demi kelancaran berjalannya kelas kita kali ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Dan siap untuk mengikuti perkuliahan kita kali ini dengan menyerap apa yang akan saya sampaikan secara garis besar tentang topik utama atau mata kuliah utama kita, yaitu perilaku organisasi. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan apa yang disepakati dengan program studi, maka topik utama kita yaitu tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, adapun beberapa topik yang akan kita bahas sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini, maka kita akan membahas beberapa hal. Yaitu pertama, kita akan membahas dulu, mengingatkan tentang definisi, tentang seleksi, kemudian pelatihan, pengembangan, kemudian juga kita akan membahas tentang karir dan juga evaluasi kinerja. Dan selanjutnya kita akan meneruskan sedikit tentang bagaimana cara mengelola keanekaragaman di dalam suatu organisasi. Atau konteksnya adalah perusahaan. Baiklah, mudah-mudahan kalian sudah siap semua, siap mencatat, kemudian juga menyiapkan diri untuk bisa tidak hanya mengerti tetapi nanti bisa memahami. Dan di akhir kuliahan kita akan membuka sesi diskusi untuk menyamakan persepsi, bisa berupa tanya jawab atau juga diskusi nantinya. Baiklah, saya akan memulai dari pengertian apa itu seleksi. Nah, seleksi ini bisa dikatakan bahwa di dalam suatu perusahaan kita memerlukan yang namanya karyawan. Nah, karyawan ini sudah pasti bekerja di dalam satu bagian di dalam perusahaan kita. Nah, karyawan ini nanti akan dipilih, calon karyawan yang melamar pekerjaan akan dipilih seorang karyawan atau beberapa karyawan yang memiliki potensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, dalam tentunya dalam mengisi posisi-posisi jabatan di suatu perusahaan. Nah, bisa juga dikatakan nantinya bahwa proses seleksi ini merupakan awal dari proses rekrutmen yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ini biasanya kita akan dilihat dari CV kita atau kurikulum vitae kita. Kurikulum vitae kita biasanya nanti berisi tentang biodata kita, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian ada juga mungkin punya keterampilan khusus apa gitu ya, atau juga mungkin punya pengalaman bekerja sebelum melamar di dalam
perusahaan yang kita lamar gitu ya. Atau juga bisa mencantumkan beberapa sertifikasi ya, keahlian kalau memang memiliki sertifikasi keahlian tertentu gitu ya. Nah, inilah di dalam tahap inilah nanti seseorang ini akan dinilai oleh pihak perusahaan, biasanya ini di bagian atau di divisi Human Resource Department atau divisi. Nah, tidak hanya yang dinilai dari biodata ataupun experience kita, tetapi nanti akan dinilai juga bagaimana sikap kita, kemudian karakteristik kita, ya seperti apa. Ini akan dinilai oleh interviewernya, gitu ya, atau pewawancara. Nanti kita biasanya setelah lolos seleksi, misalnya administrasi ya, barulah nanti kita dipanggil untuk interview. Nah, di dalam proses seleksi, kalau masih tahap administrasi, biasanya kita akan ditanyakan beberapa hal yang menyangkut tentang data-data terkait diri kita, baik itu nomor induk kependudukan, kemudian agama, kemudian alamat, nomor yang bisa dihubungi, kemudian domisili di mana, serta surat kesehatan dan lain-lainnya, yang memang biasanya diminta oleh perusahaan gitu ya. Nah, atau juga di dalam proses administrasi biasanya untuk posisi atau jabatan tertentu ini menginginkan adanya bukti dari apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita sifatnya diminta keterampilan khusus, misalnya fotografi atau IT atau juga desain grafis, ya, atau yang lainnya yang sifatnya bukan administratur, tetapi yang sifatnya lebih ke keterampilan khusus, gitu ya. Atau juga bisa web design dan seterusnya. Barulah nanti kalau sudah ada link and match antara calon karyawan yang akan diseleksi, kemudian kebutuhannya juga sudah sesuai, barulah nanti kita dipanggil untuk melakukan interview. Nah, di dalam seleksi interview ini biasanya nanti kita akan diundang ke perusahaan dan akan ditanyai beberapa hal menyangkut tidak hanya CV kita, tetapi juga kepribadian kita, gitu ya. Tidak sedikit perusahaan dalam seleksi calon karyawan ini juga terkadang mereka mencari tahu melalui jaringan internet, ya seperti apa sih karakternya calon pegawai ini atau calon karyawan kita, gitu ya. Apakah orangnya introvert ataukah ekstrovert, gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi kinerja nantinya dan juga akan mempengaruhi banyak hal di dalam menjalankan tugas-tugasnya, gitu ya. Ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak menginginkan seseorang yang berkarakter ekstrovert gitu atau juga introvert gitu, tergantung pekerjaannya. Nah, beberapa perusahaan juga memiliki requirement yang juga tinggi gitu ya. Kadang-kadang bisa mensyaratkan beberapa persyaratan yang harus calon karyawan miliki. Misalnya memiliki sertifikat TOEFL ya lebih dari 500, kemudian juga mungkin punya sertifikasi keahlian tertentu gitu ya, yang tidak bisa ditawar karena saat ini industri sangat membutuhkan orang-orang yang bukan hanya lulus dengan nilai yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan atau juga pengalaman
baik itu yang mendukung keilmuannya atau yang mendukung posisinya saat ini ataupun di luar pekerjaannya, ya tidak mendukung, tetapi misalnya dia ahli bahasa tetapi dia memiliki keahlian desain grafis. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mendukung keahliannya, tetapi ini merupakan nilai tambah yang dimiliki oleh si calon karyawan gitu. Nah, apalagi kalau bisa didukung dengan nilai TOEFL atau bahasa Inggris yang melebihi standar yang diminta gitu. Artinya si calon karyawan ini memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik atau bahasa asing yang lain gitu ya, yang memang dibutuhkan oleh industri pada saat ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya memiliki nilai yang baik saja, nilai yang bagus saja, tetapi kita harus didukung dengan beberapa keahlian khusus gitu ya. Ya, bukan hanya berbahasa Inggris saja ya, tetapi juga mungkin bahasa asing lain selain bahasa Inggris, atau juga kemampuan-kemampuan yang di luar keilmuan kita gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan, bisa desain grafis, bisa IT, bisa web design, bisa fotografi dan seterusnya, yang mendukung nantinya di dalam kinerja, dalam bekerja gitu ya. Nah, ini tadi adalah sedikit tentang seleksi dan seperti apa sih seleksi di dalam suatu perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah tentang pelatihan dan pengembangan. Nah, kita tahu ya kalau kita sudah jadi karyawan di suatu perusahaan, kita biasanya diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya, untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan skill kita. Nah, skill apa? Misalnya kita bekerja di tambang ya, perusahaan tambang, dan kita harus ke offshore misalnya ya, minyak gitu ya, ke offshore minyak di perusahaan minyak. Ini kita harus juga memahami yang namanya K3 misalnya. Nah, ternyata kita belum punya nih sertifikasi K3. Nah, biasanya perusahaan ini memberikan pelatihan-pelatihan, baik dilakukan secara internal atau sering disebut dengan trainer of trainee gitu ya, atau trainee of trainer, atau juga dilakukan pelatihan ke lembaga-lembaga khusus, dikirim ke lembaga-lembaga khusus untuk menempuh pelatihan gitu ya tentang keselamatan kerja gitu ya. Nah, hal ini gunanya apa? Hal ini gunanya untuk mendukung posisi ataupun jabatan yang diduduki oleh si karyawan tadi gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya skillnya tambah. Ya. Kalau kita punya keterampilan khusus, maka pengetahuannya juga harus ditambah gitu. Nah, hal ini dilakukan untuk dalam rangka meningkatkan kinerja si karyawan tadi ya, dalam memenuhi requirement dari perusahaan atau juga mendukung jabatan yang disandangnya. Nah, barulah nanti biasanya juga perusahaan melakukan pengembangan. Nah, kalau pengembangan ini biasanya untuk meningkatkan kompetensi si karyawan, supaya apa? Supaya nanti ketika requirement perusahaan ini sudah tinggi atau si karyawan tadi berprestasi dan bisa menduduki posisi jabatan di atasnya atau naik jabatan, maka si karyawan tadi ini sudah
sudah mengikuti beberapa pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan kompetensinya. Nah, hal ini supaya bisa mengantisipasi kebutuhan dari perusahaan, ya, karena perusahaan akan terus berkembang dan juga terus berubah sesuai dengan keadaan atau industri climate, itu kira-kira. Nah, ini tadi adalah sedikit tentang pengertian dari seleksi, pelatihan, dan juga pengembangan. Ya. Ini saya hanya mengingatkan saja, ini sudah didapat di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ini saya hanya mengulang saja nih ya. Baiklah, maka kita akan lanjut membicarakan tentang apa sih karir. Nah, ini saya sudah mengilustrasikan di depan kita semua. Ada anak tangga, ya, anak tangga yang naik ke atas gitu ya. Nah, karir ini bisa juga dianalogikan sebagai anak tangga. Jadi setiap karyawan memiliki hak untuk bisa naik karirnya, gitu ya. Nah, karir biasanya, ya, secara umum ini ditempuh dari level yang paling rendah, baru sampai ke level yang paling tertinggi. Kenapa begitu? Karena biasanya di dalam perusahaan ini ada leveling dari lower management, middle management, sampai top management yang harus dilalui biasanya. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan atau organisasi yang mengenal tentang leveling dengan cara penggolongan atau juga dengan berbasis kinerja, gitu ya. Nah, mana yang mau masuk gitu? Nanti biasanya di perusahaan itu kita sama kayak di sekolah atau sama kayak kuliah, kita punya rapor gitu, prestasi kita sudah sampai di mana. Nah, hal ini yang akan menentukan golongan kita atau juga level karir kita, gitu ya. Apakah kita bisa naik lagi ke middle management dan terus ke top management gitu. Apalagi kalau perusahaannya multinational company, nah, biasanya ini prestasinya lebih rigid lagi ya, lebih dinilai sangat detail sekali gitu ya, bukan hanya dari lamanya bekerja saja, gitu, tetapi juga prestasi-prestasi yang sudah dilampaui atau sudah didapat oleh karyawan tadi. Nah, ini tadi kalau tentang karir ya. Nah, kemudian apa sih kinerja? Nah, kalau kinerja ini adalah proses penilaian hasil pelaksanaan kegiatan si karyawan tadi ini. Apakah karyawan tadi ini sudah menerapkan semua standar operation prosedur, sudah mencapai target yang ditentukan, atau di dalam mengemban jabatannya, apakah si karyawan ini sudah menyelesaikan misi-misi yang sudah ditugasi atau sudah ditugaskan kepadanya, sehingga nanti perusahaan bisa melihat, oh ternyata pekerjaannya cukup baik, dijalankan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan atau bahkan mungkin lebih cepat, dan juga hasilnya memuaskan gitu ya, banyak goals yang tercapai, atau juga malah sebaliknya gitu ya, banyak misi tetapi tidak tercapai goals-nya gitu. Nah, ini nanti menjadi bahan pertimbangan perusahaan atau superior dari karyawan tadi gitu ya. Jadi setiap hasil kerjanya itu dievaluasi. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita nanti punya buku rapor gitu ya. Buku rapornya apakah nilai kita ini bagus atau nilai kita kurang di mata manajemen gitu ya. Nah, kita sebagai karyawan harus terus
bisa mengembangkan diri, bisa mengembangkan kompetensi dan juga mengembangkan karir dengan cara memperbaiki diri, memperbaiki kinerja kita sebagai karyawan, sehingga kita bisa mencapai titik karir yang paling tinggi di perusahaan tersebut. Nah, ini tadi tentang evaluasi kinerja. Nah, kalau kita bicara karir, sebetulnya karir itu yang seperti apa sih? Kalau tadi saya sampaikan karir itu seperti anak tangga, gitu ya. Dia bisa dari tangga 1 ke tangga 2 ke tangga 3 gitu. Jadi levelnya naik gitu ya, dari lower management, kemudian masuk ke middle management sampai bisa ke top management. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak melalui tahapan itu karena adanya kompetensi yang dimilikinya, sehingga dia bisa melesat jauh dibandingkan teman-temannya karena dengan kompetensi yang dimiliki atau juga dengan prestasi dan pengalaman yang orang tersebut memiliki gitu, sehingga dia tidak menempuh jalur karir yang sangat panjang gitu, dia bisa lompat gitu. Nah, ini kan tergantung dari individunya. Nah, kalau kita lihat pengembangan karir ini secara individual dan institusional ini berbeda. Ya, kalau individual ini bahwa kita akan merencanakan buat diri kita, kira-kira karir saya ini 5 tahun ke depan saya bisa jadi manajer atau tidak ya? Atau juga 5 tahun ke depan saya bisa nggak ya sampai ke senior manager atau ke level yang lebih tinggi dari senior manager? Nah, hal ini harus bisa kita bisa kita rencanakan. Biasanya yang tidak dilakukan oleh para karyawan adalah merencanakan karir. Nah, ya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah bagus ya manajemennya, dia biasanya perusahaan itu menanyakan, kira-kira Anda dalam waktu 3 tahun ingin menjadi apa level posisinya. Nah, maka nanti ada pengukuran tertentu, ya, pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat potensi individu-individu yang ada di dalam perusahaan. Apakah dia layak atau tidak di posisi yang dia inginkan. Nah, kemudian nanti baru dibawa ke manajemen. Manajemen nanti memetakan kira-kira siapa yang bisa menduduki posisi-posisi tertentu apabila ada rolling jabatan, atau ada mutasi jabatan, atau ada promosi jabatan. Nah, manajemen nanti akan memberikan penilaian-penilaian dari hasil-hasil apa yang sudah dilakukan. Di mana sih sebetulnya prestasi kita, di mana sebetulnya kinerja kita. Nah, nanti biasanya manajemen yang memberikan penilaian. Nah, kalau secara individual bahwa biasanya nih seorang karyawan ini merencanakan karir ini sifatnya lebih jangka pendek ya. Ini kira-kira saya mau jabatan ini gimana ya, berapa tahun ya bisa ke jabatan ini atau ke jabatan tertentu. Dan kalau saya misalnya sudah 2 tahun di sini terus tidak bisa naik jabatan dengan cepat atau tidak bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan, wah kayaknya saya pindah kantor aja deh gitu ya. Ini juga bisa dilakukan. Nah, atau juga dilihat dari tugas-tugas yang diberikan kepada si karyawan tadi ini. Itu kira-kira dengan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, kira-kira ini mendukung karir saya nggak ya, supaya karir saya bisa naik. Kalau ada beberapa perusahaan yang memberikan tugas yang tidak mendukung karyawannya untuk tidak bisa naik jabatan gitu ya. Nah, ini ya kita harus pandai-pandai juga melihat perusahaan dalam menentukan suatu kebijakan. Jangan-jangan
kita dinilai tidak berkinerja dengan baik. Nah, kemudian ada juga pengembangan diri. Nah, selama 3 tahun misalnya, atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan, kira-kira saya sudah bisa apa ya? Kemudian kompetensi apa yang saya bisa kembangkan? Kompetensi apa yang saya bisa dapatkan yang baru gitu? Wah, kompetensi ini saya sudah, kompetensi yang ini saya belum. Nah, ini mau tidak tetap belajar walaupun sudah bekerja itu, mau nggak tetap belajar dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Nah, sehingga apa? Sehingga si karyawan tadi ini memiliki potensi yang cukup besar gitu. Maka kalau kita lihat di dalam prestasi kerja, maka dia layak untuk bisa naik jabatan atau promosi misalnya seperti itu. Nah, kalau di dalam kebijakan perusahaan, biasanya manajemen sumber daya manusia ini lebih menitik beratkan kepada proses rekrutmen atau seleksi yang tadi di depan kita sudah sampaikan. Nah, kemudian kalau proses rekrutmennya ini sudah dilakukan, maka nanti si manajemen sumber daya manusia ini akan mengalokasikan sumber daya yang tadi sudah diseleksi untuk ditugaskan ke divisi-divisi atau departemen-departemen dan bagian-bagian yang sesuai dengan requirement-nya. Gitu. Jadi bukan artinya kita bekerja terus dengan kebisaan kita ini terus kita bisa langsung bekerja gitu, enggak juga, nanti akan melalui seleksi juga, dan penempatan juga belum tentu cocok dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Terkadang walaupun kita memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan jabatan kita, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa lingkungan kerja, kemudian politik kerja itu juga bisa mempengaruhi kenyamanan dan perencanaan karir yang nanti kita inginkan gitu atau kita rencanakan. Nah, makanya biasanya nanti di dalam suatu perusahaan ini akan ada banyak hal yang menyangkut tentang pengelolaan konflik dan lain-lain. Nah, ini juga di dalam alokasi sumber daya manusia didasari oleh kebutuhan dari divisi atau departemen yang ada di dalam perusahaan itu. Kemudian barulah biasanya sebelum penempatan ini ada reorientasi atau orientasi bagi karyawan baru. Nah, bagi karyawan yang sudah ada, biasanya manajemen akan melakukan penilaian dan juga mengevaluasi hasil kinerja, gitu ya, baik itu secara standar maupun secara luaran atau hasil. Baru nanti kalau dinilai misalnya dia patut untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan, maka biasanya perusahaan menugaskan karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah bagaimana ya mengelola keanekaragaman yang ada di dalam organisasi. Nah, ini udah beberapa kali saya sampaikan di beberapa perkuliahan kita dan juga di diskusi-diskusi yang sudah saya pernah sampaikan, bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah strategi individualnya, yaitu memahami sifat dan memahami makna dari multikulturalisme. Jadi kita tidak boleh mengagung-agungkan suatu suku, ya, bahwa suatu suku adalah suku ataupun ras gitu ya, merupakan suku atau ras yang paling baik di antara suku-suku atau ras-ras yang ada. Nah, ini
jangan sampai kita memiliki sifat yang chauvinisme gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan empati di dalam memahami perspektif orang lain. Nah, banyak hal atau banyak orang yang tidak bisa memberikan empatinya terhadap pandangan ataupun gagasan ide yang sudah disampaikan oleh rekan kerja kita. Gitu. Apalagi kalau organisasinya sudah biasanya organisasi tua. Nah, kalau organisasi tua atau perusahaan yang cukup dewasa, ini ada budaya, ya bisa dikatakan budaya senior dan junior. Nah, biasanya kalau sudah ada pertentangan antara senior dan junior, ini senior lebih tidak memiliki empati karena merasa lebih tua atau merasa lebih dulu ada di dalam perusahaan dan merasa bahwa dirinya lebih paham tentang perusahaan. Maka perspektif atau gagasan ide dari junior biasanya suka ditapis gitu ya, bisa atau dikesampingkan gitu. Padahal mungkin justru yang cocok adalah usulan dari juniornya tadi gitu. Nah, hal ini yang membuat suatu perusahaan dilema dalam kejadian ini gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa membuka pikirannya, tidak berpikiran sempit dan tidak mengedepankan sisi senior ataupun sisi junior gitu ya. Tidak mengedepankan sisi mayoritas dan minoritas gitu. Bahwa gagasan itu harus bisa dipaparkan dan harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak peduli usianya, tidak peduli sukunya, tidak peduli rasnya ya. Maka kalau memang bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan, maka ya kita sebagai junior maupun sebagai senior harus bisa melapangkan hati menerima setiap keputusan yang diambil. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memiliki toleransi, ya, karena setiap individu membawa budayanya sendiri. Begitu masuk ke dalam divisi ataupun ke bagian atau suatu departemen, ini departemen itu sendiri punya budaya sendiri, gitu ya. Budaya kerjanya berbeda-beda setiap departemen. Apalagi dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan ini akan memiliki budaya yang sangat beragam, tetapi perusahaan ini memiliki image. Image-nya seperti apa? Oh, perusahaan ini sangat adaptif terhadap perkembangan zaman. Oh, perusahaan ini mau mendengarkan customer-nya dan seterusnya. Nah, berarti budaya ini yang dikembangkan di dalam suatu perusahaan sehingga apa? Customer bisa merasakan keramah tamahannya perusahaan atau karakteristik dari perusahaan yang dia beli produknya ataupun barang ataupun jasa yang dibelinya gitu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa di dalam memahami atau mengerti tentang keanekaragaman, kita harus bisa berkomunikasi dengan banyak level, ya, baik itu level di bawah kita maupun level di atas kita kalau konteksnya posisi ataupun jabatan. Bahkan kita harus bisa melakukan diskusi-diskusi, ya, baik itu diskusi tentang keberagaman ataupun diskusi-diskusi konteksnya tugas-tugas pekerjaan yang sifatnya beragam, atau juga gagasan-gagasan yang dilahirkan melalui keberagaman. Nah, ini akan menghasilkan
suatu kinerja kelompok ataupun kinerja perusahaan yang bisa dikatakan akan lebih bervariatif dan lebih berkarakter kalau memiliki pandangan toleransi tentang multikulturalisme. Gitu. Jadi semua orang yang ada di perusahaan itu tidak memandang suatu ras, suatu suku, suatu agama ataupun lainnya, ya, ataupun status ini menjadi halangan bagi dirinya dalam melakukan atau mengembangkan kinerja perusahaan. Nah, ini kalau kita bicara tentang mengelola keberagaman secara individu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola keanekaragaman? Pertama, perusahaan bisa menjalankan keragaman ini dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan yang berisi tentang bagaimana aktif mencari tenaga kerja yang sifatnya atau berdasarkan dari multikulturalisme, gitu ya. Kita ambil berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan suku, ras, agama atau kelompok tertentu, tetapi berdasarkan kompetensi dan keahliannya atau juga bahkan prestasinya, gitu ya. Kemudian juga bisa mengeluarkan kebijakan yang positif terhadap masalah keberagaman, gitu ya. Jangan mentang-mentang suku tertentu sudah ada mendominasi di perusahaan itu, maka nyarinya suku tertentu saja gitu, atau agama tertentu aja, atau ras tertentu saja. Nah, ini yang nanti bisa tidak terjadi adanya toleransi perbedaan budaya. Nah, kemudian di dalam organisasi juga bisa mengeluarkan misi tentang komitmen terhadap keberagaman. Nah, ini banyak sekali hanya sebatas komitmen atau sebatas misi saja, tetapi jarang sekali ya bisa kita temui organisasi yang memang benar-benar berkomitmen terhadap keragaman gitu. Tapi kalau multinational company yang saya tahu ini sudah menjalankan beberapa misi komitmen ini dan benar-benar serius menjalankannya. Gitu. Nah, tinggal kita mau menjalankan hal ini atau tidak, apakah hanya sebatas slogan saja atau mau mengaplikasikannya ke dalam perusahaan kita. Nah, perusahaan juga bisa menjalankan dengan beberapa kebijakan mendukung jaringan, ya, kemudian mendukung juga jam kerja dan juga fleksibilitas karyawannya dalam melakukan tugas-tugas kesehariannya. Nah, dan perusahaan juga bisa melakukan setting kelompok atau setting bagian di dalam suatu divisi ataupun departemen ini mengatur kelompok itu isinya tidak homogen, tetapi sifatnya heterogen. Ada yang agama tertentu, kemudian ada ras tertentu, ada suku tertentu campur di dalam situ sesuai dengan kompetensi ataupun sesuai dengan requirement yang dibutuhkan perusahaan, sehingga nanti terjalin adanya komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang bisa saling bertoleransi dan bisa menghargai suatu perbedaan, ya, baik itu sara maupun pandangan ataupun gagasan. Nah, kemudian juga perusahaan bisa melakukan atau mengadakan pelatihan yang memungkinkan karyawan ini untuk
bisa kerja di mana saja ditempatkan. Gitu. Misalnya kalau ada cabang di daerah tertentu, dia bisa masuk ke cabang itu tanpa canggung dan segala macam gitu ya, tanpa membeda-bedakan budaya, membeda-bedakan suku, ras, agama dan seterusnya. Sehingga nanti didapatkan bahwa kinerja perusahaan ini berdasarkan kinerja para karyawannya yang bisa saling berkomunikasi dengan baik, bisa bertoleransi dengan baik antara budaya, agama, suku, ras dan segala macam, dan juga terjalin adanya hubungan antara karyawan satu dengan karyawan lain, memiliki ikatan yang kekeluargaan, sehingga di dalam berjalannya perusahaan ini karyawan tadi ini atau karyawan-karyawan yang ada di dalamnya saling bisa berkomunikasi dan saling dekat gitu, sehingga tidak canggung dalam menjalankan tugas-tugas keseharian. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya si perusahaan ini memasukkan ke dalam budayanya, yaitu value of diversity. Jadi di balik perusahaan ini harus memiliki value of diversity atau nilai dari suatu keberagaman. Nah, ini sudah diterapkan banyak perusahaan multinasional company. Tinggal kita harus bisa beradaptif dengan banyaknya keberagaman. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap dan menerima serta memahami apa yang sudah saya paparkan. Untuk itu kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu sesi berdiskusi atau bertanya jawab tentang apa yang sudah saya paparkan mengenai hal tersebut. Sebelumnya, terima kasih. Sampai di sini paparan saya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom.